Komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan di antaranya, yang pertama, subsistem masukan, yakni siswa. Yang kedua, subsistem proses, yakni metode, materi, dan masyarakat. Yang ketiga, subsistem produk, yakni lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Prinsip yang menjadi dasar pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan adalah sebagai berikut. Yang pertama, suasana lapangan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri sendiri. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Yang keempat, proses belajar secara kelompok. Yang kelima, pengulangan dan penguatan. Yang keenam, pemecahan masalah. Dan yang terakhir, sikap percaya diri sendiri. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, kurikulum mengintegrasi komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi, dikarenakan sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Model connected atau model keterhubungan pada prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, dan kegiatan dalam satu bidang studi. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang di dalamnya terdapat inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran, di mana dengan lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi, serta aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat, serta kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik. Berikut adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. KTSP adalah penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam pasal 1 ayat 15, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, tentang Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan. Dan yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23. Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai sistem memiliki dua komponen, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Rumusan tujuan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah mengacu pada tujuan umum pendidikan, yaitu tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan tujuan pendidikan menengah kejurusan. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum diantaranya 1. Visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Visi dan misi pendidikan tingkat satuan pendidikan harus berorientasi ke depan, dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah, merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan, dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna,
dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya. Yang kedua, struktur dan muatan KTSP. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdapat 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum karena merupakan hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, serta sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu. Kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik. Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Yang ketiga, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan didasari oleh 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis terdiri dari filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan dan filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademi, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis terdiri dari RPJMM tahun 2010 sampai 2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum, dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. 3. Landasan konseptual. Landasan konseptual terdiri dari relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan mata pelajaran, tetapi kurikulum sebagai rencana yaitu rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen pembentuk kurikulum berkaitan dengan hal-hal yang dicapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang dijalankan. 2. Komponen isi. Isi program kurikulum adalah sesuatu yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, komponen metode. Metode dan strategi digunakan dalam kurikulum menentukan materi yang diberikan atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai atau tidaknya. Yang keempat, komponen evaluasi adalah bagian dari pembentukan kurikulum yang berperan sebagai cara dalam mengukur, melihat tujuan yang telah dibuat itu tercapai atau tidak. Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu mengembangkan sebuah formulasi kurikulum baru yang menyeimbangkan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, materi yang diajarkan harus dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran dianggap bermakna dan bermanfaat. Materi tersebut ialah rasionalisasi kurikulum, elemen perubahan, konsep pendekatan saintifik, penilaian autentik, dan penilaian autentik dalam pembelajaran matematika.